Inilah dia waktunya. Halo Jebret Team, balik lagi di Data Jebret. Akhir-akhir ini seru ya, di Jebret Media banyak program-program yang lagi diomongin orang ya. Di Jebret Media Group deh, ya kan di PBI yang lagi rame. Terus kita bikin reaction, apa itu namanya? Reaction apa sih? Reaction war tiket. Ini udah bego nih, tadi disiksa sama pelatih bulu tangkis. Sampai pusing. Terus gue mau ngomong apa dong? Oh iya. Nah, gue pengen ngomong tentang akun kita, video kita yang sempat nggak ada. Itu kan waktu itu kita lagi reaction. Itu nonton Indonesia lawan Thailand. Terus kemudian di akhir acara tuh kan menghilang. Dan teman-teman banyak yang notice dan tulis di kolom komen kalau di situ tulisannya diklaim bahwa melanggar copyright dari pemegang hak ciptanya. Kan kita tahu ada TV broadcasternya waktu itu. Nah, kemudian di dalam tampilan YouTube studio kami dikatakan bahwa memang video itu di take down, lalu kemudian akun kita kena strike, di mana ini adalah strike 1, yang mana kalau sampai strike 3 akun kita akan hilang. Waktu itu akhirnya kita melihat harus merespon apa nih gitu, harus melakukan apa, karena ini sesuatu yang baru lagi sebagai konten kreator di platform YouTube ngalamin yang kayak gini. Sebelumnya kan standarnya kan biasanya ada yang namanya dolar kuning ya kan, nggak bisa dimonetize, biasanya hubungannya dengan isi kontennya melanggar dari community guidelines-nya YouTube. Terus juga ada juga pelanggaran hak cipta yang hubungannya dengan lagu yang dipakai di dalam video itu dianggap melanggar hak cipta karena nggak izin atau bukan yang berbayar. Lalu juga ada gambar tertentu yang secara artificial intelligence atau AI itu sudah diklaim oleh pemiliknya. Jadi ketika kita sebagai konten kreator menggunakan gambar itu dianggap melanggar juga bisa gitu. Nah, memang kalau bicara tentang artificial intelligence biasanya memang yang megang copyright itu sudah mendaftarkan apa-apa saja yang hubungannya dengan IP untuk tidak digunakan oleh konten kreator lain tanpa izin. Tapi biasanya kalau menggunakan AI ini memang terkadang itu kan saklek gitu. Jadi yang memang beririsan pokoknya kena aja. Nah, bijaksananya YouTube ini juga memiliki sarana yang namanya banding atau appeal. Kalau di dalam YouTube Studio bahasanya, kalau teman-teman ada juga yang pernah mendapatkan surat cinta, itu bisa menggunakan appeal atau banding. Ketika melihat ada banding itu, maka gue menyampaikan ke tim, coba aja diajukan bandingnya. Ternyata pada saat sebelum gue lanjut lagi tentang kisah itu, setelah gue lihat di googling gitu, ternyata udah banyak yang ngasih tips bagaimana membuat atau merespon dari membuat kata-kata dalam banding supaya bandingnya diterima. Rata-rata yang gue lihat ini memang teguran dari YouTube-nya itu berhubungan dengan violations of YouTube policy against spam. Kemudian gaming, misleading, content or other terms of service violations. Jadi bisa diartikan sebenarnya ya kita sendiri yang harus kira-kira ini kenapa ya? Kenanya gara-gara kenapa gitu. Jadi karena ini kan ada berbagai macam. Dan rata-rata yang ngasih tips untuk menggunakan kata-kata apa untuk banding ini problemnya biasanya tentang itu. Nah, sementara kemarin kami ngecek problem kita itu tentang ada satu tayangan pada saat kita sedang melakukan live reaction itu yang dianggap milik dari pemegang hak ciptanya. Dalam hal ini pemegang hak siar dari SEA Games kemarin. Kemudian kita meeting, kita cek, kita pastikan, karena setiap reaction selama ini yang kita lakukan kan benar-benar menampilkan wajah dari pengisi acaranya saja, reaksinya saja, dan kita tidak
memperlihatkan gambar dari pertandingan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengeluarkan audio yang ada di pemegang hak siar tersebut. Jadi 2 hal itu yang gue pastikan kepada tim di sini. Yakin nggak tidak ada kecolongan kita ngambil gambar? Karena waktu itu kan kita juga ada nonton bareng-bareng di kafe. Jadi kita ada 2 tempat waktu itu. Setelah dipastikan atau dicek ternyata tidak ada. Kemudian ada audio yang bocor nggak? Karena bisa saja ada audio yang bocor, suara dari pemegang hak siar itu saat kita nonton di kafe itu keluar gitu. Ternyata tidak ada juga. Dan setelah kita cross check dari keberatan ataupun dasar pelanggaran yang dituduhkan ke kita, itu adalah gambar atau tayangan bukan pertandingannya, tetapi saat kita biasanya bikin reaction kan ada juga masuk gambar-gambar yang ada tuh. Nah, di situ dianggap milik dari pemegang hak siar. Setelah kita cross check, setelah kita pastikan ternyata bukan gitu loh. Ternyata tidak dari situ. Sehingga kita memutuskan untuk coba aja deh cara banding deh, sekalian kita mau belajar juga gimana sih emangnya kalau banding. Nah, rata-rata kalau yang gue bilang kata-kata sakti supaya bandingnya diterima di Google itu selalu yang pertama adalah menyampaikan permintaan maaf dulu gitu. Jadi salah nggak salah pokoknya lu sampaikan permintaan maaf dulu deh, karena dianggap nanti YouTube itu akan menghargai kita karena kita tidak responsif yang agresif, tapi kita lebih ke asertif. Kita meng-acknowledge bahwa kita meminta maaf duluan. Yang kedua adalah menyampaikan permintaan maaf, lalu kemudian kalau kita emang nggak tahu sebenarnya di mana salahnya, cukup menyampaikan bahwa kami tidak sengaja atau kami tidak mengetahui bahwa konten kami itu melanggar bla 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 bla. Poin yang ketiga adalah bahwa kami memastikan apa yang kami buat selama menjadi YouTuber itu tidak akan melanggar tat. Dan yang keempat baru menyampaikan bahwa YouTube ini jadi sesuatu yang penting buat si konten kreator dan meminta tolong untuk diaktifkan kembali. Itu yang gue baca di banyak sekali tips-tips untuk membuat banding. Dan itu baru gue baca setelah kita mengajukan banding ya. Jadi telat gitu loh. Tetapi karena kita basicnya juga di bidang hukum juga, paling tidak kan ya banding itu kan menyampaikan keberatan atas tuduhan atau sangkaan yang atau keputusan yang sudah dibuat oleh pihak yang pembuat keputusan gitu kan. Maka waktu itu kita membuat banding, poinnya adalah pertama tentu lu harus balas berbahasa Inggris karena kan apa yang mereka buat itu dengan bahasa Inggris. Yang kedua adalah kita menyampaikan bahwa poinnya bahwa kami setelah melakukan cross check dan kemudian juga membaca surat dari pihak YouTube bahwa kami itu yakin bahwa kita tidak melanggar gitu, kita tidak melanggar itu. Perbedaan antara tips-tips yang tadi gue kasih dengan yang kami alami adalah bahwa kita ada pihak yang mengklaim, jadi bukan YouTube-nya yang secara langsung mengsuspend kita, tapi bahwa ada pihak lain, dalam hal ini pemegang hak siar. Sehingga jawaban dari YouTube adalah bahwa mereka menerima banding kita, dan karena ini sudah merupakan proses hukum, maka YouTube meminta data dari pemilik dari YouTube Jebret Media ini atau data dari kuasa hukumnya. Dan ini akan menjadi sebuah proses hukum yang berjalan kalau memang appeal ini akan dilanjutkan. Waktu itu gue sebagai pembuat keputusan di sini mengatakan bukan kita mau menantang atau melawan, tidak. Tapi justru kita memang karena kita yakin kita tidak melakukan kesalahan tersebut, kita pengen tahu juga proses bandingnya seperti apa gitu. Nah, kemudian dijawab bahwa banding kita akan disampaikan dulu kepada yang mengklaim, dalam hal ini pemegang hak siar. Dan dalam waktu 10 hari kerja ya. Dalam waktu 10 hari kerja, berarti kan Senin sampai Jumat waktu kerjanya. Itu yang gue belum bisa pastikan, ikut Amerika pas ini, YouTube juga udah ada kantornya di sini. Dalam waktu 10 hari kerja, jika pihak yang mengklaim atau pemegang hak cipta tidak memberikan respon atau tidak memberikan balasan, maka video yang sudah di take down itu akan muncul kembali, termasuk juga pemulihan terhadap akun kita yang kena strike 1. Akhirnya singkat cerita kita emang udah menantikan 10 hari kerja dengan was-was, karena jika memang akhirnya pihak sana tetap membalas,
kita penasaran lagi sebenarnya kalau dia tetap membalas berarti kita ada langkah apa lagi nih gitu. Dan siapa yang akan jadi hakimnya nanti gitu. Apakah YouTube sendiri yang akan mempertimbangkan banding kita dengan jawaban dari pemegang hak siar atau seperti apa. Tapi walaupun penasaran tapi kita dapat hasil yang bahkan lebih baik ternyata. Karena tepat di 10 hari kerja ini kita salut dan respect sama adminnya YouTube juga dan pihak yang authorized di sini. Pada saat kita lagi ngelihat video-video ternyata video kita yang Indonesia Thailand udah muncul. Jadi udah muncul dan tidak hilang viewersnya. Viewersnya sudah 1 juta atau 1 M viewers. Jadi video muncul dan kemudian di cross check ke studio YouTube studio juga ternyata strike-nya udah hilang. Strike-nya udah hilang. Jadi kita dianggap tidak melanggar apa yang disangkakan. Walaupun memang karena yang kita tahu berarti mungkin dari pihak pemegang hak cipta tidak merespon surat kita. Tapi yang jelas ternyata YouTube sudah membuat sebuah langkah untuk kita semua untuk mencoba mempertahankan apa yang mau kita bela gitu. Jadi buat teman-teman sekarang juga yang jadi content creator, gue mau bilang bahwa YouTube dalam pengalaman kami ini berarti fair dan komit dan konsisten dengan apa yang diatur dalam hukum acaranya YouTube untuk melakukan banding. Dan ternyata kita dapat pemulihan lagi. Dan ini juga udah pernah juga kita dihack 2 kali bisa pulih lagi. Artinya teman-teman yang jadi content creator ternyata ada jalannya ketika mengalami hal-hal yang seperti Jebret Media ini alami. Ya pokoknya amit-amit juga, jangan sampai nanti kita kena lagi atau bahkan sesuatu yang lebih berat lagi. Karena udah berat ini, nyampe 500 sekian ribu itu udah berat. Jangan sampai ntar tiba-tiba drop lagi atau hilang lagi. Tapi gue mau kasih tau teman-teman bahwa mendengar kata suspend, mendengar kata strike, mendengar kata warning, ngelihat dolar kuning, ada juga yang gue baca tidak bisa mengaktifkan AdSense, disuspend tiba-tiba akunnya hilang. Teman-teman pokoknya jangan panik dulu, tetapi tinggal hubungi saja kantor hukum Valentino bukan ya, tapi kalian tinggal lihat sarana apa yang bisa dilakukan di dalam YouTube tersebut. Dan kalau memang teman-teman melakukan langkah-langkahnya itu sudah sesuai, kemudian sampai ke pihak YouTube-nya, percayalah bahwa YouTube akan memeriksa, mengecek, dan kalau memang dianggap sudah tidak ada masalah, maka kita akan diberikan kesempatan lagi. Jadi gue mau bilang bukan tentang kata-kata sakti apa yang diajukan di dalam banding, bukan. Tetapi lebih kepada tahapan dan setiap tempat atau setiap proses yang diberikan YouTube itu kita coba lakukan aja. Dan kalau memang ada batas waktu, ada time limitnya, itu juga jangan sampai kelewatan. Jadi menurut gua bukan kata-kata saktinya yang penting, tetapi mengikuti proseduralnya yang penting. Di mana mengajukan bandingnya, kemudian juga jangan sampai terlambat mengajukan bandingnya, kemudian juga mengikuti langkah-langkah selanjutnya, menunggu lagi. Bahkan gua membaca dari yang mereview juga ada yang pernah sudah 3 kali ditolak. Jadi bisa bayangkan kalau sudah 3 kali ditolak itu akan mundur terus lagi karena setiap penolakan perlu menunggu berapa hari lagi untuk mengajukan banding lagi. Dan kalau ini hubungannya dengan akun yang tidak bisa dimonetize. Ternyata dia akhirnya mencari tahu sendiri, dia akhirnya ternyata ketahuan dia sadar sendiri sering menduplikasi thumbnail, ternyata bisa kena juga yang tadi gue bilang AI. Kemudian juga pakai background lagu-lagu yang ternyata tidak diperbolehkan karena dia tidak izin atau bukan free to use. Lalu kemudian juga sering ngambil video-video orang gitu sampai akhirnya diperbaiki, akhirnya sekarang bisa ada AdSense-nya. Termasuk kami juga di sini bahwa ternyata sekarang akunnya udah balik. Sekali lagi bukan kata-kata sakti dalam bandingnya, tetapi proseduralnya yang tetap harus kita ikuti, time limitnya jangan sampai kelewat, dan nyiapin buktinya bahwa memang kita tidak melakukan pelanggaran itu. Walaupun dalam kasus kami mau bilang juga gimana kita mau menyampaikan buktinya karena kan videonya di take down. Jadi kita udah siap-siap kalau ternyata jawabannya tetap tidak berpihak kepada kami mau bilang ya kita bisa tunjukkan buktinya as long as kita bisa kasih akses untuk kasih lihat videonya bahwa itu tidak ada. Jadi itu teman-teman berbeda dengan konten yang lain di Data Jebret, tapi ini perlu gua informasikan ke kalian karena ini sesuatu yang sangat baru buat kami dan
kita jadi belajar di sini, dan sekali lagi respect buat YouTube yang ternyata punya sarana untuk bisa memberikan kesempatan kepada kita setelah mendapatkan sebuah peringatan, sebuah keputusan yang membuat kita kaget juga gitu. Dan pastikan juga teman-teman memang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah diatur di dalam YouTube. Dan ini membuat kami yakin bahwa reaction itu sesuatu yang tidak salah, tidak melanggar YouTube guidance selama tadi tidak ada pelanggaran apapun di sana yang berhubungan dengan hak cipta tadi ataupun pelanggaran yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Jadi kita akan terus lakukan reaction-reaction yang ditunggu-tunggu juga oleh semua Jebret Team. Tentunya kami juga akan lebih berhati-hati lagi. Kita tidak mau ada hak-hak orang lain juga ataupun hak-hak perusahaan lain yang kami langgar, itu juga tentunya kami tidak mau. Dan sekali lagi terima kasih buat tim YouTube yang sekarang akhirnya kita sudah balik lagi videonya. Nah, bicara tentang reaction, kenapa di bola kita juga sekarang bikin, karena awalnya kan itu di gaming. Dan itu sangat ramai sekali kan. Baru akhirnya saya melihat juga di luar negeri bola mulai ada reactionnya. Baru kita mulai di sini. Sesuatu yang kami bisa lakukan karena kan memang kami sadari kami tidak memiliki hak siarnya gitu loh. Tapi kami coba berkreasi tanpa melanggar hak siar tersebut. Ya kita tetap melakukan sebuah acara dengan reaction. Reaksi dari kita saat nonton bola itu yang kita tampilkan. Kita tidak menampilkan gambar, kita tidak menampilkan audio. Awalnya Jebret Team pasti marah-marah kan, ini mana gambar, ngapain ngeliatin orang nonton bola gitu. Tapi setelah sekian lama ternyata sudah mulai orang ngerti dan sudah mulai diterima bahwa ya memang reaction ini adalah ngelihat reaksi orang-orang ini ketika nonton bola gitu. Ada analisanya, ada ekspresinya, ada banternya, ada kegeregetannya gitu. Jadi jangan langsung lemes kalau dapat strike peringatan dari YouTube, tapi perbaiki saja, lihat juga kalau ada pelanggaran dan dipakai langkah-langkahnya. Kayak banding silakan dipakai ya. Pembelajaran buat Jebret Media, mudah-mudahan tidak kena begitu-begituan lagi. Tapi kalaupun kena kita mau belajar lagi ya kan, apa lagi yang bisa kita lakukan. Karena menghadapi YouTube ini kan kita tidak bisa langsung ketemu orangnya gitu, tapi kita hanya bisa melalui prosesnya melalui online juga. Thank you teman-teman, sekian data Jebret untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Inilah dia waktunya Jebret.